aja yang nanti mungkin rekan-rekannya bisa menyusul gitu ya sambil kita berjalan. Sebelumnya saya izin untuk membuka kelas web pada hari ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa UT di mana rekan-rekan ada. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan web kita yang kedua hari ini gitu ya. Nah, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, kita akan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, oke. Selamat malam semuanya, sapa lagi gitu ya. Pada kali ini gitu ya, kita akan membahas gitu ya tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu ya. Lalu kita juga akan membahas sedikit tentang template dari proposal penelitian rekan-rekan semuanya gitu ya. Nanti juga saya akan mengecek ya, kemarin sudah ada yang menghubungi saya gitu ya untuk menanyakan tugas. Nanti kalau nggak salah tadi punyanya Sinta ya, mungkin saya izin ya untuk punyanya Sinta, nanti akan kita cek bareng-bareng gitu ya, apa ada yang salah atau ada yang apa sudahkah benar gitu ya. Saya akan izin share dulu untuk membahas materi yang pertama, sebentar. Oke. Oke, sudah nampak belum ya di layar rekan-rekan semuanya? Sudah ada, Ibu. Ya. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang materi web kedua, yaitu tentang gaya selingkung langsung dan ataupun tidak langsung gitu ya. Yang pertama pada pertemuan kali ini kita akan membuat bagaimana sih cara untuk membuat kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu. Lalu kita akan melakukan penyegaran materi itu web pertama dulu. Lalu kita juga akan mempelajari tentang ragam penelitian dan penerapannya. Lalu kita akan membahas tentang format gitu ya. Dan di akhir nanti kita akan melihat ya beberapa contoh proposal penelitian milik rekan-rekan di semester sebelumnya seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara untuk kita mengutip gitu ya, saya mau mengajak rekan-rekan semuanya untuk menyegarkan materi web pertama dulu ya, tentang bagaimana sih sebenarnya sistematika penulisan proposal penelitian gitu ya. Saya masuk ke bagian 2 dulu gitu ya. Nah, proposal penelitian atau metode penelitian ini sebenarnya dia adalah proposal yang terdiri dari 3 bab gitu ya. Jadi belum sampai bab 4 dan bab 5 gitu ya. Di mana di bab pertama itu di bab pendahuluan gitu ya, rekan-rekan akan menulis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan ini sudah rekan-rekan juga cicil ya di tugas web pertama atau di tugas pertama ya di beberapa minggu kemarin gitu ya. Sudah saya cek juga kalau yang tugasnya mengirim ke bentuk Word itu saya masukkan komennya langsung di Word gitu ya. Jadi biar enak teman-teman untuk mengeceknya langsung. Tapi kalau yang bentuk PDF saya langsung taruh di komentar learning-nya rekan-rekan semuanya gitu ya. Jadi di latar belakang ini gitu ya, dia akan berisi tentang apa aja sih gitu ya. Latar belakang ini kita akan membahas tentang gambaran umum dari suatu permasalahan yang ingin rekan-rekan angkat gitu ya. Lalu nantinya dia akan mengerucut ke gambaran yang lebih spesifik lagi dari rumusan teman-teman gitu ya. Nah, kalau rumusan masalah ya dia akan berisi tentang sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan gitu ya, yang ingin rekan-rekan teliti pada sebuah penelitian. Nah, semisal rumusan masalah itu ada 2, otomatis tujuan masalahnya juga ada 2, gitu ya. Tidak boleh semisal rumusan masalahnya 2, tapi tujuannya 4 atau 5, kayak gitu ya. Nah, tujuan penelitian ini adalah, dia bertujuan untuk menjawab
ya, perumusan masalah yang sudah rekan-rekan, buat, seperti itu. Dan manfaat penelitian gitu ya, ini nanti, harus ditulis secara teoritis maupun secara praktisnya itu bagaimana sih, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah, pada bab pendahuluan gitu ya, nanti rekan-rekan mulai masuk ke bab 2 atau di tinjauan pustakanya gitu ya. Di mana di tinjauan pustaka ini nanti rekan-rekan akan menemui subbab seperti landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Kalau rekan-rekan sudah mengerjakan ini di tugas pertama dengan cukup baik sebenarnya, untuk ke depannya seperti untuk tugas, minggu yang ini, yang tugas kedua dan tugas-tugas berikutnya, rekan-rekan sebenarnya sudah cukup, enak tinggal melanjutkan saja gitu ya. Di mana kalau landasan teori ini pasti berisi tentang, teori-teori dari variabel yang rekan-rekan angkat gitu ya. Semisalnya, di variabelnya dari rekan-rekan itu ada mungkin perilaku konsumen, atau mungkin, ada juga, misalnya konsep pemasaran, nanti, rekan-rekan tinggal mengisi nih, misalnya landasan teorinya dari, eee, perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu tadi ada apa aja, ada mungkin pengertiannya, terus mungkin, sebab-sebabnya atau penyebabnya. Nah, itu tuh masuknya di landasan teori. Dari mana sih landasan teori ini dapat? Teman-teman bisa dapatkan landasan teori ini dari artikel yang teman-teman pakai ataupun dari buku gitu ya. Makanya kemarin di tugas sebelumnya rekan-rekan itu diminta untuk merangkum ya atau mencari sumber dari buku juga karena untuk mempermudah rekan-rekan dalam menulis proposal penelitian milik teman-teman semuanya. Selalu di sini ada penelitian dahulu. Kalau kemarin tugas sebelumnya rekan-rekan sudah menuliskan penelitian terdahulunya sudah dengan cukup baik gitu ya kan ada merangkum artikel 1 sampai artikel 5 itu bisa rekan-rekan pakai pada bab 2 pada penelitian rekan-rekan semuanya gitu. Lalu di kerangka pemikiran ini biasanya, berisi, variabel-variabelnya, semisal di sini, contohnya adalah strategi digital marketing, dia akan mempengaruhi persepsi konsumen, di mana nantinya dia akan mempengaruhi minat beli, gitu. Jadi nanti ini bisa dibuat, diagram, yang sederhana, gitu ya. Kemarin sudah ada yang mencantumkan, diagramnya gitu, cuma sedikit saya koreksi gitu ya. Nanti mungkin bisa dicek gitu. Yang belum ada mungkin bisa ditambahkan ya nanti untuk di tugas berikutnya, seperti itu. Nah, pada bab 3 yaitu pada metode penelitian gitu ya, di sini nanti rekan-rekan akan membahas tentang rincian penelitian gitu ya, seperti mungkin metodologi penelitian gitu ya, jenis penelitian termasuk apa sih gitu. Terus, rekan-rekan juga akan membahas populasi dan sampel gitu ya, seperti populasinya, terus sampelnya, teknik pengumpulannya, analisis datanya gitu ya. Terus teknik pengumpulan datanya rekan-rekan menggunakan apa? Mungkin kuesioner gitu ya, ataupun mungkin observasi, wawancara, dokumentasi gitu ya. Analisis datanya pakai apa? Kuantitatif kah, kualitatif kah, atau mungkin campuran dari keduanya gitu ya. Nah, sebelumnya sebentar kita langsung masuk ke sini dulu ya. Nah, di ragam penelitian dan penerapannya ataupun pemanfaatannya gitu ya. Nah, penelitian kuantitatif gitu ya, dia adalah sebuah, metode penelitian yang fokusnya dia pada pengumpulan informasi gitu, yang dilengkapi dengan analisis data yang bersifat numerik gitu. Jadi biasanya kalau rekan-rekan ingin, melakukan penelitian yang nyebar kuesioner itu biasanya penelitiannya nanti jatuhnya ke kuantitatif gitu ya. Di mana ciri-ciri dari, penelitian kuantitatif ini dia biasanya terstruktur, terencana gitu ya, terus metodenya juga berurutan dan konsisten gitu ya, terus terkendali gitu ya, dan dia fokus ke suatu tujuannya gitu. Dan pengumpulan datanya itu biasanya menggunakan kuesioner, dia bisa kuesionernya itu tertutup maupun terbuka. Itu adalah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif gitu ya.
Nah, kalau kualitatif, dia adalah, biasanya karakteristiknya itu bersifat deskriptif, fokus pada prosesnya, gitu ya. Dia biasanya menggunakan atau memakai mengeksplorasi gitu ya, suatu fenomena dari perspektif yang lebih mendalam dan lebih kompleks gitu ya. Di mana jenis dari penelitian ini ada studi kasus, studi dokumen atau teks gitu ya, atau mungkin pengamatan alami gitu ya, studi sejarah gitu, fenomenologi gitu. Terus tujuan dari penelitian ini itu biasanya dia untuk melakukan atau mengungkapkan gitu ya, sebuah makna atau sebuah pemahaman. Terus dia juga mengeksplorasi fenomena sosial. Terus digunakan juga bisa untuk mengembangkan suatu teori. Terus apa namanya, juga bisa memberikan sebuah wawasan yang lebih mendalam dan memahami sebenarnya apa sih sudut pandang dari seorang partisipan gitu ya. Nah, pengumpulannya biasanya bisa pakai wawancara. Wawancara sudah kita bahas ya di minggu sebelumnya, gitu pertemuan sebelumnya ada yang terstruktur, semi, ataupun yang tidak terstruktur. Terus bisa juga pakai observasi, dokumentasi, ataupun triangulasi seperti itu. Dan kalau penelitian campuran itu biasa dia menggunakan kombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif gitu, dan biasanya sih alasan dia milih, apa namanya, jenis penelitian ini dia, ingin meningkatkan akurasinya atau ingin memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih lengkap gitu ya, sehingga kayak, mmm ketika dia sudah punya data, dia ingin memperkuat nih data yang dia punya gini. Nah, itu bisa memakai, penelitian dari campuran, seperti itu. Nah, kita mulai masuk ya, bagaimana sih sebenarnya cara untuk membuat suatu kutipan gitu ya, di mana jenis kutipan ini dia ada 2 macam ya, atau 2 jenis gitu. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung gitu ya. Nah, sebentar, di sini oke. Di sini saya akan tulis ya, kutipan langsung itu biasanya ciri-cirinya dia, eee, ada, ada tanda petik gitu ya, tanda petik sebelum, definisinya. Jadi dia ada tanda petik untuk menulis, definisinya. Lalu dia juga, ciri-cirinya biasanya menjorok ke dalam 5 ketukan, gitu ya. Lalu, biasanya dia itu yang pasti kelihatan itu langsung copy paste dari sumber asli tanpa melakukan, edit atau penambahan pada kutipan. Nah, kutipan langsung gitu ya, dia ciri-cirinya biasanya ada tanda petik gitu ya, sebelum memulai definisi. Terus biasanya dia juga menjorok ke dalam 5 ketukan gitu ya. Dan biasanya yang paling kelihatan banget dalam kutipan langsung itu, biasanya dia langsung copy paste dari sumber aslinya tanpa melakukan edit atau penambahan pada kutipan tersebut. Jadi benar-benar copy paste apa adanya dari sumbernya gitu. Misal, sebentar, di sini saya akan coba ambil dari Google Scholar, rekan-rekan. Mungkin di sini kita cari coba motivasi kerja. Terus rekan-rekan bisa sebentar, custom,
5 tahun ya, berarti kita mulai di 2021 sampai 2026 untuk, artikelnya. Di sini kita coba cek yang ini mungkin ya, sebentar. Oke. Nah, di sini kita ada artikel dari Andia Salsabila dan Ian Nurpatria gitu ya, dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan gitu ya. Semisal di sini kita ingin mengambil definisi gitu ya, semisal definisinya yang ini aja tadi yang di atas ya. Bentar. Hmm. Oke, sebentar ngambil yang ini aja ya. Menurut Hasibuan, oh sorry, kita ambil yang di sini aja ini. Semisal disiplin kerja dapat diartikan untuk menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, disiplin dapat menjadi fungsi yang penting untuk organisasi karena apabila disiplin karyawan baik, maka akan meningkatkan prestasi kerja gitu ya. Di sini misalnya seperti ini kita anggap aja apa namanya, sebuah pernyataan langsung yang dikeluarkan oleh pemilik dari artikelnya gitu ya. Tadi itu penulisnya adalah Salsabila dan Suryawan. Tahun 2022. Oke. Jadi untuk kutipan langsung gitu, ini kita anggap aja tadi Salsabila dan Suryawan gitu ya, dia menyebutkan pada artikelnya itu disiplin kerja itu dapat diartikan untuk menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, disiplin dapat menjadi fungsi yang penting untuk organisasi karena apabila disiplin karyawan baik, maka akan meningkatkan prestasi kerja gitu ya. Nah, kutipan langsung dia akan gini, Salsabila dan Suryawan gitu ya, menyatakan, petik, disiplin kerja dapat diartikan untuk bla 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 sampai di akhir, lalu dia menjorok 5 ketukan ini, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini, terus yang di sini juga 5. Oke. Nah, ini adalah contoh dari model kutipan langsung. Nah, ini bisa dikatakan adalah model dari kutipan langsung gitu. Dia mengcopy paste apa adanya dari sumber asli tanpa melakukan editing atau penambahan pada kutipan. Nah, atau kalau sampai sini kita cari contoh lagi gitu ya. Misalnya kita ganti deh ini artikelnya biar rada enak kalimatnya, sebentar. Yang bawah deh. Oke, di sini kita cari semisal ini. Motivasi kerja merupakan dorongan atau semangat yang menggerakkan sesuatu. Oh, nggak bisa di copy paste ya? Oh, bisa. Motivasi kerja merupakan dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan gitu ya.
Ini semisal pernyataan dari eee, Tiffany Nur Adinda, Muhammad Haziz Firdaus, dan Syahrum Agung. Nah, kalau ini tadi kan ada 2 ya, kalau ada 2, untuk menulis kutipan rekan-rekan itu, cukup ambil nama belakangnya saja, gitu ya. Semisal, kalau tadi 2 itu berarti Salsabila dan Suryawan. Tapi kalau 3 seperti ini, ada Tiffany, ada Muhammad, ada Syahrum, berarti nanti tulisnya adalah Adinda, et al. Atau nanti juga bisa Adinda DKK gitu, itu juga bisa. Biasanya, pakainya biasanya di et al. Adinda et al. Tahun 2023 menyatakan motivasi kerja merupakan dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Petik, tutup. Nah, nanti habis ini kita ratakan dan kita taruh dia di 5 ketukan. Nah, ini tadi dia nggak berubahnya semuanya ya. Ini adalah contoh dari kutipan langsung, gitu ya. Jadi rekan-rekan langsung ini copy paste apa adanya yang ada di artikel tanpa melakukan editing, gitu ya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke kutipan selanjutnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung, apa sih ciri-cirinya gitu ya? Kutipan tidak langsung itu dia adalah sebuah kutipan yang rekan-rekan harus melakukan parafrase. Parafrase. Jadi di sini rekan-rekan harus melakukan parafrase. Parafrase itu apa sih? Parafrase itu dia adalah mengubah susunan kalimat menjadi susunan kalimat yang berbeda, tetapi dia memiliki makna yang sama. Atau bisa juga kutipan tidak langsung atau parafrase itu mengganti kata kerja yang bersinonim atau yang memiliki makna yang sama. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung. Contohnya seperti apa? Misal, motivasi kerja merupakan dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nanti rekan-rekan bisa seperti ini. Motivasi kerja adalah, gitu ya, merupakannya bisa kita ganti dengan kata adalah, dorongan atau semangat. Nah, apa sih kira-kira, sinonim dari dorongan atau mungkin semangat? Mungkin bisa motivasi berarti, mungkin kita tulis tadi, dorongan gitu ya, dorongan dulu, yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jadi motivasi kerja adalah mendorong, maaf, dorongan yang timbul
dari diri seseorang untuk mengerjakan pekerjaan dengan segala upaya. Dengan segala upaya mungkin kita bisa ganti dengan berbagai cara dan kerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berbagai cara yang efektif untuk guna ini aja. Efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, di mana sih kita nanti harus menaruh namanya di sini di belakang gitu. Jadi di sini berarti nanti Adinda et al. Ini adalah kutipan tidak langsung. Jadi di sini rekan-rekan harus mengganti atau mengubah susunan kalimatnya yang tampak berbeda tapi sebenarnya maknanya sama. Jadi misalnya tadi kan Adinda et al. Menyatakan motivasi kerja merupakan dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, ketika menjadi kutipan tidak langsung gitu ya, bisa menjadi motivasi kerja adalah dorongan gitu ya yang timbul dari diri seseorang untuk menyelesaikan gitu ya. Mungkin di sini kita pakai menyelesaikan aja. Menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai cara yang efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Terus di sini ditulis Adinda et al. Gitu ya. Ini untuk yang kalimat tidak langsungnya seperti itu. Nah, sebentar kita coba lagi. Mungkin di sini bentar. Kita cari lagi semisal di sini selain motivasi ada apa nih? Oh nih mungkin disiplin kerja. Nah, ada tidak pengertian mungkin ini. Disiplin kerja seorang karyawan juga dapat dilihat dari kehadiran dalam bekerja. Karyawan yang memiliki disiplin kerja yang baik akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan gitu ya. Semisal kita sampai sini. Nah, ini kan tadi dia bentuk dari kutipan langsung gitu ya. Adinda et al. Atau kita pakai yang di KK ya, di KK, di KK di sini tahun 2023 menyebutkan bahwa
disiplin kerja, bla 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 bla, gitu ya. Ini untuk yang kutipan langsungnya, dia menjorok gitu ya. Misal ini tadi untuk bentuk kutipan langsungnya, gitu ya. Nah, kutipan tidak langsungnya seperti apa sih gitu ya? Berarti kutipan tidak langsungnya bisa seperti ini, disiplin kerja seorang karyawan juga dapat dilihat dari kehadiran dalam bekerja. Mungkin di sini bisa disiplin kerja karyawan bisa terlihat atau tercermin gitu ya dari jumlah kehadiran. Sebentar, saya cari sinonim dari kehadiran ya. Sinonimnya sebentar. Presensi. Kita pakai kedatangan ya. Tercermin dari kedatangan dalam bekerja gitu ya. Karyawan yang memiliki disiplin kerja, karyawan yang mempunyai disiplin kerja yang baik akan tetap bekerja, yang mempunyai disiplin kerja yang bagus atau baik yang bagus gitu ya, akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi atasan. Berarti bisa kita sinonimnya atau kita ganti dengan tanpa pengawasan oleh atasan gitu ya. Ini dia bisa juga menjadi bentuk dari kutipan tidak langsung. Jadi intinya kutipan tidak langsung ini di sini rekan-rekan diminta untuk melakukan parafrase atau mengubah susunan kalimat menjadi sebuah kalimat yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya itu sama gitu loh. Itu adalah kutipan tidak langsung gitu ya. Nah, nanti begitu juga ketika teman-teman mengutip dari buku gitu ya, itu perlakuannya juga sama. Bedanya biasanya kalau di buku itu ada beberapa yang dia menyertakan halamannya gitu ya. Semisal, bentar di sini saya ada buku dari bukunya siapa ya ini sebentar. Ada bukunya dari Maulidah Fatihuddin dan Rusmawarni gitu ya. Maulidah gitu ya, sebentar. Di sini saya tulis dulu Maulidah et al. Titik 2021 ya. Di sini et al-nya itu di garis miring gitu ya. Bentar, di sini kita pakai fungsi, coba kita cek di definisi ini ada tidak ya gitu ya. Coba kita cari sebentar. Ini mungkin ya, ilmu ekonomi memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengutarakan pendapat mereka agar pemangku kebijakan dapat memutuskan kebijakan dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang disajikan dalam pembahasan ilmu ekonomi. Gitu ya. Ini di copy paste aja gitu ya. Tadi dia halamannya di 13 ya. Halaman 13 gitu ya. Terus menyebutkan, menjelaskan, atau menyatakan gitu juga bisa menjelaskan bahwa nah, ilmu ekonomi memberikan informasi kepada masyarakat bla 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 gitu ya. Jangan lupa
dijorok ke dalam gitu ya. Ini adalah bentuk kutipan langsung yang kita ambil sumbernya dari buku. Biasanya orang-orang itu ada yang dia tidak mencantumkan, tapi ada juga yang mencantumkan, gitu ya. Nah, terus kutipan tidak langsungnya seperti apa, gitu ya? Misalnya di sini berarti ilmu ekonomi memberikan informasi kepada masyarakat gitu, berarti menjelaskan atau menjelaskan informasi gitu ya, atau mungkin informasi itu rekan-rekan bisa pakai kata apa ya sebentar. Memberitahukan, menyampaikan, berarti di sini ilmu ekonomi menyampaikan gitu ya, menyampaikan um, menyampaikan informasi gitu ya kepada khalayak umum gitu ya, untuk dapat mengutarakan, untuk dapat mengemukakan pendapat gitu ya, atau pendapat mereka gitu ya, agar pemangku kebijakan atau pemilih kebijakan dapat memutuskan kebijakan, dapat memberikan suatu kebijakan, mungkin kita ganti aturan gitu ya, memberikan suatu aturan dengan mempertimbangkan, itu sinonimnya bisa memperhatikan konsep. Konsep berarti kita pakai memperhatikan konsep gitu ya, memperhatikan konsep atau memperhatikan konsep aja mungkin ya, konsep yang disajikan dalam pembahasan ilmu ekonomi, yang ditampilkan, apa yang disajikan tadi ya, berarti yang ditampilkan pada bahasan ilmu ekonomi. Dia tadi menurut Maulida et al. Seperti ini. Sorry. Titik. Kok gini? Nah, ini adalah bentuk dari kutipan tidak langsung gitu ya. Nah, tapi gitu, kadang kan untuk membuat kutipan tidak langsung itu pasti butuh effort yang cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kutipan yang harus kita tulis itu banyak, terlebih nanti di bab 2 gitu. Bagaimana cara mudahnya gitu? Kita sekarang sudah ada di zaman AI gitu ya. Sudah ada di zaman AI gitu. Teman rekan-rekan bisa menggunakan AI sebagai alat bantu ya, tapi jangan sekaligus gitu ya. Teman-teman bisa AI itu sebagai panduan teman-teman untuk mengerjakan sebuah kutipan ini gitu ya. Bukan berarti 100% dikasih ke AI, enggak, tapi rekan-rekan itu bisa menggunakan dia sebagai panduan. Atau bisa juga rekan-rekan itu memakai artikel ilmiah yang dia itu dari internasional atau berbahasa Inggris gitu. Jadi kenapa? Karena kan ketika dia itu nanti disadur atau diubah ke dalam bahasa Indonesia itu kan pasti berdasarkan penangkapan
masing-masing pembaca gitu kan. Itu bisa digunakan sebagai kutipan tidak langsung gitu. Jadi untuk mempermudah rekan-rekan. Nah sebenarnya kutipan ini kan tadi kan sempat saya sebutkan atau sempat saya singgung ya, bahwa kutipan ini kan akan digunakan oleh rekan-rekan nanti untuk menuliskan proposal dari rekan-rekan gitu ya. Nah, kalau saya tidak salah itu nanti, rekan-rekan kan juga akan melakukan pengecekan, plagiasi, ya kan. Nah, pengecekan plagiasi ini itu kalau saya tidak salah itu maksimal itu 30% ya kalau nggak salah. Jadi rekan-rekan harus di bawahnya itu gitu kan. Nah, cara untuk mengurangi gitu ya, tingkat plagiasi yang tinggi itu salah satunya adalah saat rekan-rekan mengutip itu jangan semuanya itu memakai kutipan langsung gitu ya, tapi rekan-rekan harus memperbanyak untuk menggunakan kutipan tidak langsung. Rekan-rekan boleh kok menggunakan kutipan langsung, tapi mungkin satu atau 2 gitu ya, tiap, apa namanya, tiap dari variabel yang ingin rekan-rekan bahas gitu. Selebihnya kalau bisa itu memakai kutipan tidak langsung agar saat dicek apa namanya skornya itu tidak terlalu tinggi gitu ya plagiasinya gitu. Nah di sini mungkin kita bisa pakai contoh mungkin untuk di AI gitu ya untuk kutipan tidak langsung kita mungkin pakai yang ini aja kali ya yang nah sebentar saya masuk ke GPT dulu. Nah, di sini misalnya, teman rekan tulis dulu untuk, eee, prompt-nya gitu, semisal ubah ubah, sebentar, ubah, sorry sebelum diubah berarti gini kata-katanya, jadilah, seorang proofreader gitu ya, bantu saya melakukan, parafrase gitu ya, pada, kalimat ini untuk menghindari adanya plagiasi gitu ya. Nah, di copy paste aja sebentar, ini dihapus dulu. Nah, seperti ini. Ini, bisa digunakan untuk rekan-rekan gitu ya, sebagai, panduan gitu. Karena kan kalau misalnya harus, bikin semua gitu kan, itu pasti pusing. Nah, kita sebenarnya udah punya AI gitu untuk membantu rekan-rekan memandu gitu ya, untuk mempermudah rekan-rekan dalam menuliskan atau melakukan parafrase gitu ya. Nah, di sini ada beberapa, misalnya kita pakai yang akademik ya, tingkat disiplin kerja karyawan gitu ya, dapat tercermin dari kehadirannya dalam bekerja. Karyawan dengan disiplin yang tinggi cenderung tetap menjalankan tugasnya secara optimal, meskipun tanpa pengawasan langsung dari atasan gitu ya. Kita boleh pakai yang ini gitu ya. Kita taruh sebentar. Kalau di sini tadi punyanya Adinda ya. Kan kalau gini kan nanti kalau misal dicek, tingkat AI-nya tinggi, mungkin rekan-rekan bisa, ubah sedikit nih, misalnya tingkat disiplin kerja itu mungkin kita ganti dengan, tinggi rendahnya, disiplin kerja, karyawan dapat terlihat bentar, tadi oh sorry berarti ini dapat tercermin dari
kehadirannya itu mungkin kita bisa ganti dari ketepatan, kesungguhannya dalam bekerja. Karyawan dengan disiplin yang tinggi cenderung tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun tidak ada pengawasan langsung dari atasan gitu ya. Ini berarti punyanya Adinda. Ini adalah contoh apa namanya, kutipan tidak langsung gitu ya, yang menggunakan bantuan AI gitu ya untuk mempermudah rekan-rekan. Tapi juga jangan 100% langsung di copy paste, cobalah ganti dikit-dikit gitu kata-katanya seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu gitu? Atau kita mungkin, coba cek ya tugasnya dari Sinta gitu ya, saya izin untuk, ngecek ya tugasnya Sinta dan ditampilkan di sini sebentar. Eh, ini saya tutup dulu. Nah, yang ini nah benar ini. Nah, di sini Sinta sudah, memberikan ya 5 kutipan dari buku oh sorry 6 ya, ada 6 kutipan dari buku dan ada ini cuma 4 ya, 4 dari artikel. Nanti mungkin untuk artikelnya bisa ditambahin ya, gitu. Kita cek, Baik, Ibu. dari iya, nanti kita cek, sorry kita cek dulu ya, yang dari buku gitu. Di sini bukunya, dia nulisin yang pertama Perekonomian Indonesia, penulisnya ada dia dan Apit, Siti, Amiruddin, dan Nandang ya. Nah, untuk kalimat langsung ini berarti nanti Sinta langsung copy paste ya, copy paste kalimat yang ingin Sinta pakai ya variabelnya. Tetapi di ininya ini ditaruh di depan ya, gitu. Jadi misalnya nanti jadinya seperti ini. Kita contohkan berarti di kalimat tidak langsung itu ini kita pakainya yang Supriyatin ya, bukan Kurniawan, tapi Supriyatin et al. Gitu ya. Et al. Tahunnya 2022. Semisal nanti Sinta pingin pakai atau tambahin buku halamannya gitu ya, berarti nanti di sini ditulis halaman, tapi kalau enggak ya tinggal tulis seperti ini aja. Suprihatin et al. Gitu ya, menyebutkan titik. Nah, ini sudah bisa menjadi kutipan tidak langsung gitu ya. Tapi kalau untuk bentuknya tabel sih sebenarnya dia nggak terlalu kelihatan ya untuk menjoroknya gitu. Tapi nanti mungkin ketika di proposal itu bisa terlihat gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kutipan tidak sorry, kutipan langsung ya. Berarti nanti ini Sinta bisa dibenarkan seperti ini gitu ya. Nah, untuk kalimat tidak langsung di sini berarti sebentar. Saya taruh di sini aja berarti pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan cukup cerah. Berarti Indonesia ke depan cukup cerah itu cukup gemilang, kita pakai cukup. Bentar, saya cari sinonimnya dulu.
menjanjikan, oke. Ke depan cukup menjanjikan karena terdapat, faktor, terdapat bermacam-macam faktor, positif secara, internal maupun eksternal yang mendukung positif baik internal maupun eksternal sangat mendukung melalui investasi asing yang semula hanya dalam jangka pendek domestik yang makin bagus. Berarti di sini bisa ditulis pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan cukup menjanjikan karena terdapat berbagai faktor gitu ya, mungkin ya lebih disingkat, berbagai faktor positif gitu ya, berbagai faktor positif secara internal maupun eksternal dalam mendukung itu kita bisa pakai, coba bentar, menyokong gitu ya, menyokong melalui dengan gitu ya, menyokong dengan investasi asing yang awalnya hanya pada jangka pendek, awalnya pada jangka pendek domestik yang semakin membaik, gitu ya. Misalnya di sini ditulis Suprihatin et al. Gitu. Seperti ini bisa, atau kalau yang tadi punyanya Sinta, di sini dia tulis nih, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan di masa yang akan mendatang gitu ya, dapat diprediksi bahwa ekonomi cukup stabil karena berbagai unsur positif baik dalam internal maupun eksternal, sangat menunjang melalui investasi asing yang sebelumnya hanya dalam jangka pendek domestik yang semakin berkembang. Atau semisal kita minta bantuan AI gitu ya untuk panduan gitu ya. Bisa ini bisa nih, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang tergolong positif. Hal ini terlihat pada berbagai faktor, berbagai faktor internal maupun eksternal yang kondusif gitu ya, termasuk peningkatan investasi asing yang sebelumnya gitu ya cenderung bersifat jangka pendek serta serta didukung dengan membaiknya kondisi domestik yang semakin stabil. Itu juga bisa menjadi kutipan tidak langsung seperti itu ya. Itu untuk yang buku gitu ya. Nanti untuk yang buku selainnya bisa dicek kembali ya Sinta. Nah, Ya, Ibu. untuk yang artikel di sini dalam keadaan ekonomi yang berubah-ubah dan sulit diprediksi, pemahaman tentang pengolahan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja bangunan yang pendapatannya seringkali tidak tetap. Karena kemampuan ini membantu mereka menata keuangan agar tetap aman dan terjamin sepanjang masa gitu ya. Ini nanti bisa ditaruh di depan juga gitu ya, atau di belakang juga nggak masalah sih, tapi biasanya lebih enak di depan gitu ya, biar lebih jelasnya. Nah, untuk ini, yang ini coba kita pakai
GPT kayak gimana sih bentukannya gitu kan. Nah, ini untuk yang, kutipan tidak langsungnya gitu ya. Di sini tadi kan kutipan langsungnya, dalam keadaan ekonomi yang berubah-ubah dan sulit diprediksi, pemahaman tentang pengolahan keuangan menjadi hal yang sangat penting gitu ya bagi pekerja bangunan yang pendapatannya seringkali tidak tetap gitu ya. Karena kemampuan ini membantu mereka menata keuangan agar tetap aman dan terjamin sepanjang masa. Nah, untuk kutipan tidak langsung gitu ya, teman-teman atau rekan-rekan bisa pakai misalnya pada kondisi ekonomi yang, dinamis dan, sulit untuk diprediksi gitu ya, pemahaman mengenai mengelola keuangan menjadi sangat penting gitu ya bagi pekerja bangunan dengan pemasukan yang tidak menentu. Karena kemampuan tersebut membantu mereka untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kondisi finansial. Itu nanti di akhir berarti ditulisnya, sebentar, tadi itu namanya siapa ya? Sebentar, Sutrisno, sorry, Suma, berarti nanti Sutrisno DKK atau Sutrisno, et al. 2025, seperti itu ya. Untuk yang lainnya nanti bisa dicek kembali ya, Sinta ya. Nah, oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lainnya? Rekan-rekan udah pada mulai untuk mencicil ya, untuk tugas yang, kedua ini kan ya? Tugas kedua itu sebentar. Tugas kedua ini rekan-rekan maaf di sini, sorry. Di sini ya. Nah, di sini, rekan-rekan diminta untuk membuat rangkuman, bacaan referensi yang tadi sudah rekan-rekan, apa namanya, buat ya, itu sudah rangkumannya sudah dibuat di tugas sebelumnya, sudah digabung di tugas, sebelumnya. Di sini, selanjutnya itu tugasnya adalah membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya, beserta sumber referensinya. Nah, untuk sumber referensinya, kemarin, saya itu sempat menginformasikan pakainya apa style gitu ya, bisa, apa namanya, manual atau otomatis memakai Mendeley. Menurut saya gitu ya, lebih enak rekan-rekan memakai Mendeley gitu. Kenapa? Itu nantinya itu, gini, ketika rekan-rekan membuat sitasi gitu ya, atau membuat kutipan dengan Mendeley, itu nanti dia bisa nge-link langsung untuk daftar, pustakanya otomatis gitu. Jadi rekan-rekan, bisa dibilang tidak akan, terlupa gitu ya, untuk daftar pustakanya. Kan kalau misalnya manual itu cukup riskan ya, semisalnya, oh tiba-tiba kurang nih atau misalnya ada yang belum tercantum gitu kan. Nah, ketika rekan-rekan memakai Mendeley itu bisa lebih, apa ya, mempermudah rekan-rekan juga sebenarnya untuk, mengerjakan, seperti itu. Menilai kemarin juga sudah sempat saya ajarkan ya, untuk cara penggunaannya gitu ya. Jadi, saya harapkan rekan-rekan bisa, menjadikan itu menjadi opsi gitu ya, untuk mempermudah rekan-rekan dalam mengerjakan, tugas-tugas berikut-berikutnya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu gitu ya? Kalau tidak kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ibu izin bertanya, Ya, mengenai kutipan lebih baik memakai tabel atau sebaliknya ya, Bu? oke.
saya membebaskan rekan-rekan untuk menggunakan tabel atau tidak, yang penting, mempermudah rekan-rekan dalam mengerjakan aja, seperti itu. Semisal memang kayaknya dirasa terlalu ribet nih pakai tabel, rekan-rekan lebih mudah pakai yang tadi, yang non tabel, silakan, nggak masalah, rekan-rekan boleh kok pakai yang non tabel, seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang Baik, Ibu. pingin pakai yang tabel, silakan gitu. Yang penting mempermudah rekan-rekan dalam mengerjakan saja sih sebenarnya kalau dari saya. Cukup jelas? Jelas, Ibu, terima kasih. Oke. Sama-sama, mungkin ada lagi yang ingin ditanyain, yang lainnya? Sudah, Ibu, cukup. Oke, mungkin yang lainnya kalau tidak ada kita bisa lanjutkan terlebih dahulu gitu ya. Tadi PowerPoint-nya untuk, daftar pustaka kan menggunakan apa style ya. Ini saya, kasih contohnya di sini, nama penulisnya itu rekan-rekan mulai dari, nama belakang dari penulis pertama sampai yang terakhir, gitu ya. Lalu ditulis tahun, gitu ya. Lalu ini adalah judul dari artikelnya, lalu di sini, nama jurnalnya, terus di sini itu nanti dia berupa volume dan isu. Biasanya nanti penulisannya misalnya volumenya 135, terus untuk isunya di dalam kurung 3 gitu, gitu ya. Lalu di sini dituliskan untuk halamannya, dan di sini dituliskan doinya, gitu. Itu biasanya ada terpampang di, artikel, misal seperti ini contohnya ya. Ini adalah kalau di, Indonesia ya, di jurnal nasional, ini sudah ada gitu ya, Adinda, dan selanjutnya tahunnya, judulnya, nama jurnalnya, isu 1 nomor 3, halaman dan doinya gitu. Semisal rekan-rekan mau manual, pakai ini di copy paste sudah bisa, yang penting pastikan ini milihnya yang apa gitu ya. Tapi tadi saya bilang juga untuk mempermudah rekan-rekan bisa pakai Mendeley, tapi Mendeley juga yang nggak langsung otomatis gitu, teman-teman harus pastiin dulu, apakah data yang ada masuk di Mendeley sudah lengkap. Terkadang ada beberapa artikel jurnal yang, datanya itu tidak lengkap, jadi rekan-rekan harus melengkapi dulu. Kadang ada yang judulnya itu berubah gitu saat dimasukkan ke Mendeley gitu, karena tidak terbaca, atau mungkin doinya kalau kadang tidak ada gitu, atau misalnya halamannya, nomor isunya, penulisnya itu juga perlu dicek gitu. Tapi enaknya nanti ketika rekan-rekan membuat, dipakai berulang gitu ya, itu enak untuk mempermudah rekan-rekan seperti itu, agar tidak, ketinggalan dalam menulis daftar pustaka gitu. Apalagi kan kalau misalnya proposal tuh kan sudah banyak ya, butuhnya nggak mungkin daftar pustakanya itu 1 atau 2 gitu kan, seperti tugas ini kan paling cuma 10 gitu kan. Kalau sudah, membuat proposal kan rekan-rekan harus, menuliskan tuh pasti lebih banyak ya dari daftar pustakanya gitu. Jadi nanti yang mempermudah rekan-rekan saja agar tidak ketinggalan daftar pustakanya pakai yang mana itu boleh aja gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi gaya selingkung gitu ya, ini sudah, kita masuk ke formatnya berarti ya, format untuk penulisan proposal penelitian gitu ya. Di sini, gaya selingkung tadi adalah aturan baku mengenai format, bahasa, ataupun tata cara penulisan yang berlaku di lingkungan tertentu, misalnya di universitas, di fakultas, atau di jurnal ilmiah gitu ya. Kata selingkung gitu dia berasal dari kata selingkung yang berarti dalam satu lingkaran. Tujuannya untuk apa sih gitu ya, menjaga keseragaman gitu ya, terus memudahkan pembaca serta penilai untuk memahami apa sih sebenarnya isi dari tulisan gitu ya, terus menunjukkan identitas lembaga gitu ya, dan, menjamin profesionalitas dan kredibilitas akademik gitu ya.
mmm, misalnya di sini karakteristiknya gitu ya, berarti nanti, rekan-rekan saat menuliskan, apa namanya, proposal gitu ya, itu tidak boleh yang mengandung, sara gitu. Terus harus jelas, harus singkat juga, harus formal, harus konsisten gitu ya. Bentar mungkin lebih enak pakai yang file aja. Nah, di sini saya pakai yang dari ini aja, form di PDF-nya gitu ya. Sistem nih, kita akan berbicara tentang formatnya ya, kita berbicara langsung ke format penulisan dari proposal gitu ya. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan, jenis hurufnya itu sekarang sudah harus Times New Roman dengan ukuran 12 ya. Tidak boleh, Calibri, tidak boleh, Arial gitu ya, harus Times New Roman. Terlihat kok misalnya rekan-rekan tidak pakai Times New Roman tuh terlihat. Ukuran kertasnya itu nanti harus A4 ya, nanti itu ada pengaturannya di Microsoft Word gitu ya. Nomor halaman itu ditaruh di bagian bawah tengah gitu ya. Untuk, jarak baris itu adalah 1,5 spasinya dan tiap paragraf, awal paragraf ya, setiap awal paragraf itu harus menjorok, ke dalam gitu ya, dan dibuat rata kiri kanan atau justify gitu ya. Terus, marginnya itu harus 2,5 ya, atas, bawah, kanan, kiri. Dengan jumlah halaman itu 15 sampai 20, tapi itu di luar cover sama daftar pustaka. Misalnya, rekan-rekan sudah nulis 16, tapi 16 itu terdiri dari, misalnya rekan-rekan menulis 17 gitu, 17 halaman, itu nanti 15-nya isinya, terus satu lembar cover, satu lembar daftar referensi atau daftar pustaka gitu ya, seperti itu. Nah, bahasa bahasa yang harus rekan-rekan gunakan dalam penulisan, karya ilmiah gitu ya, ataupun, apa namanya, proposal itu harus berpengaruh terhadap kejelasan dan keefektivitasan penyampaian isinya, topiknya, ataupun, gagasannya gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai gitu, di mana, dia harus objektif ya, berarti objektif di sini tuh berarti dia bahasanya tidak memihak gitu ya, tidak berorientasi pada pendapat pribadi gitu. Jadi harus ada data yang mendukung gitu. Semisal rekan-rekan nanti di, pendahuluan menyebutkan, misalnya apa, generasi Indonesia bla 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 bla. Nah, rekan-rekan boleh menyebutkan itu tapi harus ada data yang mendukungnya gitu. Lalu harus jelas dan singkat ya, alias tidak menggunakan bahasa yang ambigu gitu ya. Harus memakai bahasa formal gitu ya. Artinya rekan-rekan tidak boleh menggunakan istilah-istilah informal atau slang gitu ya. Bahasanya enggak gitu atau enggak gitu, tapi tidak ya berarti formalnya gitu ya. Harus harus akurat gitu ya, berarti bahasanya harus tepat dalam mengungkapkan konsep ilmiah gitu ya. Terus harus konsisten gitu ya, konsisten itu semisal rekan-rekan di atas menyebutkan A, ya nanti kalau di bawah berarti rekan-rekan harus menyebutkan A. Semisal rekan-rekan menuliskan di situ, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis gitu ya. Nah, nanti seterusnya ya rekan-rekan harus menggunakan kata penulis gitu, nggak boleh misalnya di atas rekan-rekan menuliskan gini, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh penulis, terus nanti di bawahnya mungkin, rekan-rekan menuliskan, apa, kesimpulan gitu ya, kesimpulan yang ditarik oleh, misalnya apa, selain penulis itu bahasa sinonimnya oleh saya gitu ya, kesimpulan yang dapat ditarik oleh saya, nah itu nggak boleh gitu ya, berarti harus konsisten dan biasanya, dalam pembuatan
proposal itu memakai kata-kata penulis gitu, itu biar lebih konsisten dan lebih formal terlihatnya, seperti itu. Dan yang pasti tidak boleh mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak boleh menyinggung gitu ya, karena kan ini kalau menyinggung itu jadinya kayak kan proposal ini kan adalah sebuah hasil dari akademik seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan sudah bisa ya untuk, memastikan ukuran kertas, terus jarak spasi, terus marginnya, pembuatan halaman, nomor halaman gitu, rekan-rekan sudah bisa ya semuanya? Atau mungkin ada yang masih belum bisa, nggak masalah, kita bahas di sini aja, biar lebih clear gitu, biar enak juga gitu. Misalnya nggak bisa nanti saya coba kasih contoh kepada rekan-rekan semuanya gitu. Ada yang belum bisa mungkin atau semuanya sudah bisa? Oke, mungkin saya contohkan dulu ya. Oke, contohnya mungkin pakai yang ini saja. Nah, tadi, kertasnya itu harus A5, berarti nanti rekan-rekan pastikan di tata letak dan di ukurannya gitu ya. Sorry, A4 gitu ya. Kebetulan di sini saya sudah pakai A4 gitu ya. Lalu untuk margin rekan-rekan bisa klik bagian sini, terus rekan-rekan pastikan di sini atas bawah kiri kanan sudah 2,5 seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan sudah. Lalu untuk, spasinya, ini saya blok, rata kanan kiri gitu ya tadi. Terus tadi, mintanya Times New Roman 12 gitu ya. Terus untuk spasinya, rekan-rekan pakai opsi penspasian gitu ya, atau line spacing apa ya kalau di bahasa Inggrisnya itu, nanti rekan-rekan pastikan sebelum dan setelahnya itu 0, spasi barisnya di 1,5. Nah, ini kan lebih lebih rapih gitu ya. Seperti ini untuk penulisannya, seperti itu. Nah, setelah itu sebentar. Kita mungkin bahas untuk, contoh template-nya ya, sebentar. Untuk template-nya gitu ya, di sini nanti untuk cover-nya adalah proposal penelitian, di sini diberi judul gitu ya, terus di sini tulis disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metode penelitian. Sosialnya ini nggak perlu ya. Jadi metode penelitian, terus ada logonya, ada nama mahasiswa, NIM, terus di sini disebutkan program studi manajemen Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2025. Dengan aturan mainnya, harus di center ya semuanya. Lalu kata proposal penelitian gitu ya, itu menggunakan huruf kapital ya atau uppercase dengan ukuran 12 dicetak tebal gitu ya dan jenis fontnya itu masih sama Times New Roman gitu ya. Untuk judul itu terdiri dari 10 ya, 10 sampai 12 kata gitu ya dengan ukuran 14 dicetak tebal tanpa titik. Terus penulisan tujuan proposal yang sebagai salah satu syarat bla 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 itu ukurannya 12 gitu ya. Terus mencantumkan logo universitas terbuka. Terus penulisan nama penulis serta NIM itu tulisannya di 12 dan dicetak tebal. Terus program studi, lembaga, dan tahun pembuatan proposal, berarti kalau tahun ini 2026 gitu ya, itu juga menggunakan huruf besar dan ukurannya 12 dicetak tebal, seperti itu.
ya. Di sini saya tadi sudah ada template-nya sebentar. Oh, ini. Jadi nanti di pertemuan TUEP ketiga dan keempat gitu ya, rekan-rekan mulai mempresentasikan proposal penelitian rekan-rekan semuanya gitu ya. Di TUEP ketiga nanti rekan-rekan presentasikan gitu ya. Dan ketika ada masukan bisa rekan-rekan perbaiki seperti itu untuk di TUEP keempat. Jadi nanti setelah masuk ke tugas 3 dan 4, rekan-rekan itu sudah mulai mengerjakan proposalnya gitu ya, mengerjakan proposalnya, terus di-submit ya pada tugas ketiga terlebih dahulu, nanti semisal ada, revisian gitu ya, saat web ketiga, itu nanti rekan-rekan bisa perbaiki dan nanti dipresentasikan kembali di, web keempat, seperti itu. Nah, kita lihat template-nya, seperti ini. Rekan-rekan sudah punya template-nya belum ya sebelumnya? Belum, Ibu. Belum ya? Nanti mungkin saya harusnya sih bentar, tadi terbukanya di itu kok nggak bisa? Sebentar. Tadi itu terbukanya di sini tugas keempat apa ya? Sebentar. Ini yang oh, ini tugas 3 nggak ada ya? Oh, adanya di sesi ke-7. Nanti mungkin saya kirimkan, lewat sini bisa tidak ya, lewat grup ini? Takutnya kalau di situ, di grup WA nggak semuanya masuk ya. Oh, di sini nggak bisa ngirim file ya di grup ini? Oh iya, nggak bisa. Nanti mungkin saya kirim di WA mungkin ya? Atau di email bisa nggak ya sebentar? Kalau semisal di email bentar ya, ini coba, bentar. Nanti coba saya cek dulu deh ya, di email atau mungkin nanti lewat WA ya sebenarnya. Soalnya kalau saya cek di WA tuh belum semuanya masuk gitu. Nanti coba saya cari tahu terlebih dahulu. Sebentar ya, saya, mau nge-charger laptop dulu, udah habis nih, takut mati, sebentar. Nanti mungkin saya coba kirimkan ke WA gitu ya, atau semisal tidak bisa nanti coba saya otak-atik dulu ya di e-learning-nya gitu. Kita bahas dulu untuk, formatnya gitu ya. Jadi ini tadi formatnya, proposal penelitian, terus di sini ada judul penelitian, rekan-rekan semuanya gitu ya. Disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metode penelitian gitu. Ada logonya, nama mahasiswa, terus ini nanti diganti ya tahunnya 2026. Lalu, oke, masuk ke bab 1, latar belakang ini rekan-rekan nanti mulai ya dari gambaran umum mengerucut ke objeknya, ke yang lebih spesifiknya gitu ya. Perumusan masalah kalau ada 2 ya berarti nanti tujuannya juga 2 gitu ya. Kalau yang rekan-rekan itu sudah baik, ini tinggal di-copy paste kan dari yang tugas pertama tadi gitu kan. Kegunaan penelitian juga kalau sudah, bener juga tinggal di-copy paste. Jadi kan sebenarnya nanti rekan-rekan tinggal mengerjakan di
latar belakangnya gitu ya. Kalau rekan-rekan kemarin sudah menulis poin-poinnya, tinggal dirangkai saja gitu kan. Nah, untuk tinjauan pustaka gitu ya, rekan-rekan apa namanya, bisa memakai yang tugas ini kalau rekan-rekan nulisin apa namanya, penjelasan tentang penjelasan variabelnya itu bisa di-copy paste-kan, nanti rekan-rekan juga tinggal menambahkan sedikit gitu ya. Hasil penelitian terdahulu rekan-rekan bisa tuh pakai yang apa namanya, tugas satu kemarin, nanti tinggal disesuaikan aja mungkin kayak perbedaan dengan apa namanya, penelitian rekan-rekan itu apa, seperti itu. Untuk bab 3 di sini nanti metode penelitian gitu ya, menggunakan apa penelitiannya gitu ya, terus mengapa gitu, itu nanti rekan-rekan jelaskan gitu ya. Terus teknik pengumpulan datanya, memakai data primer atau sekunder, terus kalau misalnya data primer, apa namanya, penelitian ini misalnya memakai data primer dan data sekunder. Data primer itu apa sih gitu. Terus nanti sebutin pada penelitian ini data primernya bla bla bla. Terus data sekunder adalah terus nanti rekan-rekan juga sebutin apa data sekunder yang rekan-rekan pakai pada penelitian rekan-rekan gitu. Lalu metode analisisnya gitu ya. Untuk objeknya semisal memakai populasi karyawan gitu kan di perusahaan X gitu. Sampelnya apakah rekan-rekan memakai seluruhnya atau sebagian? Kalau sebagian berarti menggunakan rumus Slovin ya kemarin gitu kan, kalau kuantitatif gitu juga disebut jelaskan. Terus validitas, reliabilitas itu rekan-rekan bisa mulai dari validitas adalah bla 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 bla. Pada penelitian ini validitas yang digunakan apa gitu ya. Daftar pustaka rekan-rekan nanti semisal menulisnya itu manual, pastikan rekan-rekan urutkan ya dari abjad A sampai yang terakhir Z gitu. Jadi nggak boleh semisal di sini A terus nanti Z gitu atau nanti P itu nggak boleh. Jadi rekan-rekan harus urut ya apa namanya penulisannya. Makanya kenapa tadi saya lebih menyarankan rekan-rekan memakai Mendeley karena mempermudah rekan-rekan juga kan sebenarnya untuk menulis daftar pustaka. Dan semisal di sini diisi rekan-rekan menuliskan 15 kutipan gitu ya atau memakai 15 daftar referensinya atau pustakanya, di bawahnya di sini juga harus 15. Kenapa? Kadang ada yang karena saking banyaknya apa namanya, pengutipan yang mereka pakai, mereka kadang lupa untuk nulis daftar pustaka. Jadi semisal di atas itu 30 gitu, di bawah kadang cuma 25 atau 28 gitu. Nah, terus semisal rekan-rekan mengulang ya, mengulang semisal di bagian di bagian mungkin di metodologi penelitian rekan-rekan memakai bukunya si A, terus nanti diulang kembali di teknik menggunakan bukunya si A itu terhitung satu daftar pustaka, bukan dua ya. Jadi nanti di sini juga cukup ditulis satu saja seperti itu. Terus lampiran, kalau semisal memang ada lampirannya gitu. Nah, dari sini mungkin kita lihat contoh kali ya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya contoh proposal penelitian milik rekan-rekan UT yang lain gitu ya. Di sini kita coba cek dari yang penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, di sini dia di sininya diabaikan aja ya ini covernya. Kita mau cek sebenarnya bagaimana sih penulisannya gitu dari latar belakang gitu ya. Judulnya ini sebentar saya besarkan. Studi karakteristik biodiversitas mikroba pada ekosistem mangrove dengan metode whole metagon sequencing. Gitu. Nah, di sini latar belakangnya mikroorganisme dapat
ditemukan hampir di semua tempat di bumi dan mempunyai peran yang sangat penting. Di antaranya yaitu menyediakan sumber daya penting melalui konversi banyak zat seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen yang menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Gitu ya. Nah, itu kan berarti umum ya, di sini masuk umum. Nah, terus kita cek nih paragraf terakhirnya. Dengan kemajuan teknologi untuk dapat mengidentifikasi berbagai mikroba yang belum diketahui karakteristiknya atau yang biasa disebut dengan microbial dark matter, namun saat ini belum banyak dilakukan penelitian spesifik yang membandingkan genomik fungsional pada komunitas mikroba pada area pesisir pantai, terutama dengan vegetasi mangrove yang menjadi tanaman dominan. Dalam hitungan ons per jutaan tahun pada struktur biografis di Indonesia memungkinkan keanekaragaman yang besar dalam hal biodiversitas genetik di antara komunitas mikroba di ekosistem mangrove sehingga berpotensi menjanjikan untuk mengungkap banyak informasi genetik fungsional baru dan mengungkap keanekaragaman metabolik baru gitu ya. Ini kan berarti kan dari umum terus menjurus ke yang lebih spesifik gitu kan. Dia menjelaskan tentang teknologi sequencing-nya gitu kan. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan juga ketika rekan-rekan misalnya di paragraf terakhir kan di sini disebutkan, namun sebagian besar mikroorganisme belum teridentifikasi atau berhasil dibiarkan di laboratorium, sehingga sangat sulit untuk memahami potensi dinamika fisiologis dan fungsional komunitas mikroorganisme di setiap ekosistem. Nah, ketika rekan-rekan ingin masuk ke paragraf setelahnya, ya rekan-rekan harus ada sangkut pautnya dengan paragraf terakhir yang sebelumnya gitu ya. Banyak penelitian mikroorganisme, ya kan? Tadi di sini dia berbicara tentang dan fungsional komunitas mikroorganisme di setiap ekosistem. Di sini dia menjelaskan bahwa banyak penelitian tentang mikroorganisme yang melibatkan metode terkini bla bla bla. Itu kan berarti dia berkesinambungan, ya nggak? Jadi jangan sampai ketika rekan-rekan menulis dari paragraf pertama terus masuk ke paragraf kedua itu terputus gitu karena nanti dibacanya tuh nggak enak gitu jadi nggak ngalir gitu bacanya kan seperti kata rekan baca ini namun sebagian besar mikroorganisme bla 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 dan fungsional komunitas mikroorganisme berarti kan dia di terakhirnya membahas mikroorganisme ketika dia masuk ke paragraf yang baru berarti di sini dia harus membahas dulu tentang mikroorganisme gitu jangan tiba-tiba di sini yang terakhir mikroorganisme dia di sini ngebahas tentang apa namanya tadi mungkin teknologinya langsung, nah itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus ada apa namanya perantaranya terlebih dahulu gitu ya. Rumusan masalah di sini 3, tujuannya juga dia 3. Tinjauan pustaka di sini variabelnya dia sebutin mungkin apa namanya penjelasannya ya tadi. Oh, di sini dia kurang penelitian terdahulu ya? Bentar. Iya, betul. Yang terdahulunya belum. Ya, oke. Ini tadi yang kuantitatif ya, agak pusing deh kayak sebelum kita cek yang lainnya. Oh, yang ini SDM bukan ya? Oh, ini doktor. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi di sini SDM nih, peran green leadership, optimalisasi keuangan bisnis perhotelan melalui tata kelola. Ini kan lebih masuk ya ke prodi kita. Di sini dia latar belakang kan, sektor pariwisata setiap tahunnya memberikan kontribusi signifikan bla 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 yang dia ambil dari BPS 2022 gitu kan. Terus makin mengerucut pada kajian literatur diketahui telah ada minat yang meningkat dalam integrasi prinsip-prinsip kepemimpinan keuangan berkelanjutan gitu ya. Tinjauan pustaka. Bentar, ini metode penelitiannya langsung, desainnya ini dia langsung kuantitatif, nanti lebih
lebih dijelasin lagi ya kalau yang, di apa, proposalnya, nanti halamannya ditulis di tengah sini gitu ya, instrumennya, penelitiannya. Ini ada beberapa yang sebenarnya tidak dipakai di kita gitu, oke, ada hipotesisnya gitu kan. Untuk yang kuantitatif kita lihat yang kualitatif gitu ya. Apakah di sini rekan-rekan ada yang, berencana untuk, pakai yang mix? Atau cuma ya udah pakainya kualitatif? Kayak kemarin kalau saya cek tuh, rata-rata sih pakainya kualitatif ya. Kuantitatif tuh kayak cuma ada beberapa aja deh, nggak terlalu banyak yang pakai, kuanti gitu. Rata-rata sih saya cek kemarin pakainya kuali gitu ya. Nah, semisal di sini ini prodi hukum, dia ke latar belakang, lanjut, tinjauan pustaka kan dia variabelnya asal negara hukum, terus penelitian terdahulunya, metode penelitiannya, di sini pakai kualitatif gitu ya, lokasinya, waktunya, sumber datanya tadi kan ada primer, sekunder gitu ya. Primernya di sini misalnya melalui wawancara gitu ya, dan workshop. Kalau sekunder ini dia di sini pakai, data dari undang-undang ataupun dari peraturan gitu ya. Proses pengumpulan datanya ada wawancara, ada FGD. Tekniknya di sini dia memakai bentar, teknik kualitatif, yaitu suatu pembahasan. Oke, di sini alurnya, jadwal kegiatannya, seperti itu, daftar pustakanya. Oke, mungkin itu kurang lebih ya sedikit gambaran dari proposal penelitian milik rekan-rekan di tahun sebelum-sebelumnya gitu ya. Terus berarti itu nanti rekan-rekan mulai bisa ya mengerjakan tugas kedua yang tadi ya gaya sorry, yang membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu batasnya kalau saya nggak salah ingat di 11 Mei, sebentar. Ya, 11 Mei jam 3 sore ya, jangan sampai terlewat deadline-nya gitu ya. Ini masih ada waktu sekitar 5 hari lagi, bisa segera dikerjakan dan dikumpulkan gitu ya. Setelah itu rekan-rekan mulai masuk untuk mengerjakan proposalnya gitu ya. Nanti proposalnya, template-nya akan coba saya kirimkan via WA gitu ya. Tapi semisalnya memang belum join, nanti coba saya otak-atik dulu ya. Bisa nggak sih gimana caranya untuk ngirim berupa file gitu ya. Terus setelah submit tugas kedua, rekan-rekan mulai langsung mengerjakan proposal. Jadi nanti saat web ketiga, rekan-rekan sudah bisa mempresentasikan gitu ya. Apa aja sih proposal milik teman-teman gitu kan. Nanti kita bahas. Semisal apa namanya? Ada nggak sih yang perlu diperbaiki atau ditambahkan atau dimasukkan gitu kan. Nggak perlu takut gitu kan. Pokoknya rekan-rekan nanti kerjakan aja apa namanya? Tugasnya, seperti itu. Semisal rekan-rekan sudah mengerjakan itu, dari awal dengan baik, rekan-rekan tuh sebenarnya enak untuk mengerjakan proposal. Kan kayak tadi saya bilang, apa namanya, tujuan, terus manfaat, apalagi tadi rumusan masalah itu kan sudah rekan-rekan kerjakan di tugas pertama. Nah, itu kalau semisal rekan-rekan ada apa namanya masukan, terus rekan-rekan tinggal perbaiki dan tinggal rekan-rekan copy paste di tugas yang proposalnya, yang untuk membuat proposalnya gitu kan. Terus semisal ini tadi tugas kedua akan membuat kutipan langsung tidak langsung, nah rekan-rekan pakai aja
atau buat aja yang akan menjadi variabel rekan-rekan. Makanya kemarin saya sempat bilang ya ke Sinta juga, ini sudah pakai dari apa namanya, referensi yang akan dipakai sebagai judul apa namanya, penelitian rekan-rekan kan, karena itu untuk mempermudah rekan-rekan juga gitu. Jadi nanti kan tinggal di copy paste kan di tinjauan literaturnya. Itu kan udah mempermudah rekan-rekan. Jadi kan kayak rekan-rekan tinggal mengerjakan beberapa aja gitu kan, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Mengenai Baik, Bu, tidak proposal ada. atau mungkin tugas kedua? Ibu, saya mau bertanya, Ya, kalau ini kan kita masih mengerjakan yang di tugas 2 ya. ya. Lalu yang di sesi 4 itu, tugas 3 itu belum ada template pengumpulan tugasnya ya Bu. Jadi kita udah bisa nanti buat proposalnya tapi belum dikumpulin gitu. Kita masih nunggu web ketiganya untuk presentasi gitu Bu. Oke. Jadi kita cek ya untuk tugas ketiga itu sebentar. Ini tugas ketiga itu ada di sesi kelima. Di sini di sesi kelima rekan-rekan itu diharapkan melanjutkan tugas 3 yang telah diberikan feedback oleh tutor dan mengumpulkannya pada tempatnya, gitu ya. Dengan due date-nya itu 25 Mei. 25 Mei itu bentar. Hari apa nih sebentar. Saya nggak hafal. Mei itu Senin sekitar dua mingguan lagi lah. Itu cuma di sini memang belum ada template-nya kalau saya cek gitu ya. Sebenarnya kalau melihat ini harusnya rekan-rekan sudah diberikan template, tapi template-nya itu baru ada nih. Karena di situ pada aktivitas belajar 8, mahasiswa diharapkan mampu menulis proposal sesuai dengan format penulisan gitu ya. Jadi itu adanya di sesi ke-7 kalau nggak salah tadi. Ya, sesi ke-7. Di sini baru diberikan template-nya gitu. Makanya tadi saya tuh sebenarnya mau ngirim ke WA gitu kan. Jadi biar rekan-rekan bisa mulai mencicil nih gitu kan. Karena ini berkelanjutan. Jadi di sesi kelima besok ini tugasnya adalah menulis proposal dengan format penulisan. Sebenarnya kalau mau merujuk itu rekan-rekan bisa cek di panduan penulisan pada sesi pertama. Kan di sesi pertama ini rekan-rekan ada diberikan panduan ya, panduan mata kuliah ini kan ada yang tadi saya contohkan, bentar yang di mana itu tadi ya, sebentar. Yang ini. Jadi rekan-rekan apa istilah diminta untuk membaca manual lah gitu ya, seperti ini gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah dijelaskan di apa namanya panduannya gitu. Ini apa aja yang harus ditulis gitu kan. Ini sebenarnya ada di panduan gitu kan. Jadi apa namanya istilah manual lah gitu kan, manual pekerjaannya gitu kan. Gitu. Nanti itu dikumpulkan di sesi ke sebentar. Sesi kelima ya tadi ya? Ya, sesi kelima. Di sesi kelima ini dikumpulkan due date-nya itu sampai 25 Mei. Gitu ya, sampai 25 Mei. Nanti kita tuweb lagi itu di sesi 6, tuweb ketiga di sini ya. Di sini kan rekan-rekan nanti akan diminta untuk mempresentasikan proposal penelitian rekan-rekan gitu ya. Ya, di sini revisi. Nanti dari tuweb 3, semisal ada revisi, itu akan diunggah pada tugas 4 gitu, seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan mulai nulis ya, setelah mengerjakan tugas 2, rekan-rekan langsung menulis proposal, nanti pada sesi ke-6 gitu ya, kita akan
presentasi, tapi rekan-rekan juga harus sudah menguploadnya gitu. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya rekan-rekan, untuk sesi ke-6 ini itu webnya sebentar ya, web ketiga itu dari saya cek dulu tanggalannya. Web ketiga itu kan dari 18 sampai 24 Mei gitu. Kan berarti sudah melewati apa ya istilahnya batas pengumpulan gitu ya. Karena tadi batas pengumpulan sampai 25 Mei, sedangkan web 6 itu 18 sampai 24. 18 sampai 24 gitu ya. Semisal kita webnya di tanggal 22, rekan-rekan bisa tidak ya kira-kira? Soalnya saya di tanggal 20 itu masih ada acara kebetulan gitu. Jadi saya baru kembali itu sekitar tanggal 21. Jadi baru bisa webnya itu di 22. Rekan-rekan kira-kira bisa nggak ya? Sambil mempersiapkan proposalnya gitu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Itu aja jadi di tanggal 22 cuma tadi batas pengumpulan di tanggal 25 agak mepet sih, tapi kan karena tadi revisinya itu sebenarnya untuk apa namanya feedbacknya di tugas keempat gitu ya. Jadi nanti kita presentasi, rekan-rekan presentasi gitu kan. Nanti kalau ada feedback saat presentasi itu bisa ditaruh di tugas keempat gitu ya. Tugas keempat tuh ada di sesi ketujuh gitu ya, di sesi ketujuh. Sesi ketujuh itu di sini deadline-nya di 8 Juni. 8 Juni dengan webnya itu di 25 Mei sampai 7 Juni. Rencana saya karena kita web ketiga itu baru tanggal 22, rencana saya sih untuk web pertama, web terakhir ya, keempat itu web terakhir itu di sekitar tanggal 1 Juni mungkin ya. Jadi rekan-rekan masih ada nih waktu untuk mengumpulkan revisi setelah web 4 gitu. Rencana saya sih gitu. Jadi nanti web ketiga kan ada masukan gitu ya. Nanti saya masukannya juga saya masukkan ke learning teman-teman, ke rekan-rekan semuanya gitu kan. Presentasi, rekan-rekan presentasi nanti saya kasih feedback saat presentasi dan nanti coba saya tuliskan juga feedbacknya di e-learning-nya. Terus semisalnya rekan-rekan nanti langsung melanjutkan ke tugas keempat gitu ya, sorry, tugas terakhir di proposal finalnya gitu ya, itu rencana saya di tanggal 1 Juni, jadi nanti rekan-rekan punya spare waktu untuk melakukan apa namanya revisi kurang lebih sekitar semingguan gitu ya, biar nanti ketika ternyata di tugas terakhir yang saat web terakhir itu ada revisi, itu tuh teman-teman masih punya waktu untuk melakukan revisinya seperti itu. Dan rekan-rekan pastikan gitu ya, rekan-rekan pastikan bahwa tingkat plagiasinya gitu ya. Terus bentar, di sini ya, tadi tugas 4 ya. Nah, terus apa penggunaan AI-nya itu dipastikan. Kalau saya yang tidak salah itu cuma 3 kali ya, apa maksimalnya gitu ya. Jadi pastikan dulu nih teman-teman sudah jadi, sudah benar, baru dicek seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Tadi sudah menjawab ya pertanyaannya Jelita kalau nggak salah. Iya, Ibu. Berarti di sesi 4 ini kita nggak ada mengumpulkan tugas ya, tapi selesai di tugas 2, berarti kita udah bisa mulai mengerjakan yang buat proposal gitu ya, Bu, yang untuk dikumpulin tanggal 25. Iya, jadi benar di sesi setelah ini rekan-rekan sudah bisa mengerjakan tugasnya yang ada di sesi ketiga kemarin ya. Sebentar, sesi ketiga, tugas keduanya. Setelah itu rekan-rekan mulai mengerjakan proposal, di mana proposalnya itu nanti rekan-rekan upload di sesi kelima
ya di tugas 3 rekan-rekan pokoknya harus diupload sebelum tanggal 25 Mei gitu ya. Sebelum tanggal 25 Mei nanti kita akan melakukan sesi tuwebnya itu di tuweb ketiga itu di sesi ke-6. Itu di tadi tanggal 22 ya. 22. Ya, tanggal 22 untuk tuweb ketiganya, itu di sesi ke-6. Itu sebenarnya sih masih keburu kalau mungkin rekan-rekan nungguin uploadnya setelah presentasi. Cuma mungkin daripada takutnya nanti tiba-tiba error link-nya kenapa-kenapa gitu, karena kemarin kayaknya sempat ada yang bermasalah gitu ya, mungkin rekan-rekan bisa upload terlebih dahulu gitu, biar sambil saya cek gitu kan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi nanti saat presentasi, saya sudah punya catatan nih untuk rekan-rekan yang maju seperti itu. Jadi biar juga tidak terlalu lama untuk presentasinya gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa upload terlebih dahulu, biar saya cek nanti akan saya berikan feedback saat presentasi. Seperti itu kira-kira bagaimana? Halo? Suara saya terdengar ya? Jadi nanti setelah tugas kedua, rekan-rekan langsung mulai membuat proposal, nanti disubmit di sesi ke-5 gitu ya. Di sesi ke-5 di sini tugas ketiga, terus nanti di sesi ke-6 pada tanggalnya kurang lebih di 22 April kita tuh web ketiga gitu ya. Untuk mempresentasikan proposal milik teman-teman gitu, nanti teman-teman presentasi proposalnya masing-masing gitu ya, nanti saya akan bacakan feedback-nya gitu, akan berikan feedback untuk proposal milik teman-temannya. Pasti pastikan dulu untuk submit dulu ya, agar saya bisa ngebaca juga terlebih dahulu gitu ya. Takutnya kan kalau baru presentasi di sini saya belum ngebaca kan takutnya kelamaan juga gitu kan. Itu. Nanti setelah itu setelah selesai di web ketiga, rekan-rekan masuk ke sesi ke-7 gitu ya, untuk mengumpulkan tugas 4, tugas finalnya, proposal finalnya, dengan due date-nya di 8 Juni jam 3 gitu ya. Nanti untuk rencananya saya bakal tuwebnya di tanggal 1, jadi rekan-rekan punya jarak kurang lebih seminggu setelah tuweb ketiga gitu ya, untuk memperbaiki kalau misalnya ada masukan-masukan terhadap proposal dari milik rekan-rekan semuanya, seperti itu. Ada lagi mau ditanyain atau sudah cukup jelas, Jelita mungkin? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang mungkin ingin ditanya? Ibu, saya mau nanya. Ya. Di tugas 2 ini, kan buat kutipan ya, Bu. Apakah ditaruhnya di bawahnya tugas pertama, terus digabungin juga sama di proposal, atau kedua-duanya gitu, Bu? Dipisah aja nggak masalah. Gitu. Berarti digabungin sama di tugas pertama aja ya, Bu? Iya, sebentar. Saya kemarin ada buat contohnya, nanti mungkin bisa jadi panduan buat rekan-rekan ya. Sebentar, saya cari Iya. dulu. Template tugas 2. Sebentar. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, jadi di sini untuk template-nya gitu ya. Sebentar. Di sini pakainya minimal 10 jurnal kalau di sini gitu ya.
atau tadi boleh dulu 5 jurnal dengan 5 buku gitu ya. Tapi kalau memang bisa lebih baik 10 jurnal juga lebih baik karena untuk menambah, memperkaya ataupun mempermudah di proposal teman-teman atau rekan-rekan gitu. Di sini rekan-rekan bisa tulis ya artikel, judul artikel atau buku, terus penulisnya siapa, tahunnya berapa, terus kutipan langsungnya dan tidak langsungnya seperti apa. Dan jangan lupa daftar pustakanya seperti itu. Ini bisa menjadi referensi rekan-rekan. Semisalnya tidak mau pakai yang model tabel, mungkin pakainya misalnya tadi kayak yang saya contohkan di sini gitu ya, misalnya ada kalimat langsungnya ditulis gini gitu kan, kutipan langsung nomor 1 ini gitu kan, terus nomor 2 gitu, itu juga nggak masalah gitu, yang penting jelas aja dan mempermudah rekan-rekan gitu. Jadi menurut rekan-rekan mudah, ya udah pakai itu aja, nggak masalah gitu. Elva jelas? Berarti dia nggak gabung sama kerangkanya ya, Bu, ya? Iya, nggak gabung. Jadi kan aku dapat komen nih dari Ibu, terkait kerangka saya, bab 2, isi bab 2-nya gitu kan. Terus, isi yang landasan teori variabel penelitian kayak beban kerja, pengertian beban kerja, itu langsung saya edit terus kirim ke Ibu apa gimana ya? Kalau itu kan sebenarnya harusnya diperbaiki di tugas pertama ya, kemarin sebenarnya. Tapi semisalnya memang nggak ada, itu langsung jadi masukan aja untuk proposalnya langsung gitu. Berarti nanti di proposalnya itu udah diperbaiki gitu ya, Bu, ya? Iya, di proposalnya sudah diperbaiki seperti itu. Oke. Jelas? Ada lagi Makasih, mau Bu. ditanyain mungkin? Jelas ya. Oke, sebentar mungkin sambil saya absen ya kan di sesi keempat, sebentar. Ini yang masuk ada Sinta, ini nih. Sinta, lalu Elva, Hori, Horizon ini siapa ya? Mohon maaf nih. Di sini nggak ada soalnya. Itunya Jelita. Yang maaf untuk Horizon namanya siapa ya? Halo? Terdengar deh suara saya? Horizon? Horizon, halo? Saya soalnya nggak tahu ini namanya nggak pakai nama asli. Halo? Halo? Soalnya saya nggak bisa nge-absen Horizon nih nanti soalnya. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu ya sambil nunggu yang Horizon. Semisal memang tidak, oh di sini ada Abian Salman sebentar. Oh, oke yang ini ya. Oke, sebentar. Absennya ada 4 orang. Oke, kita cek dulu ya. Harusnya sudah masuk. Untuk presensinya sudah masuk ya rekan-rekan semuanya di tempat saya. Nanti mungkin bisa sambil dicek di tempat rekan-rekan semuanya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Atau sudah semuanya? Sudah, Ibu, cukup.
Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan tugas pada hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah join pada pertemuan kali ini, sudah menyempatkan waktunya gitu ya, jam istirahat untuk belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu, selamat Malam. malam. Terima kasih, Bu.